Bab 177. Pikiran licik. Mendengar nama Taois pemabuk, kelopak mata Yanus berkedut. Dia masih bisa dibandingkan dengan Sandi, namun jika dengan Taois pemabuk, tidak. Mereka sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama. Sekte pedang mampu berdiri tegak tidak runtuh selama ratusan tahun, bahkan merupakan salah satu dari 6 kekuatan besar karena adanya Taois pemabuk. Seperti yang dikatakan Yonar, jika membuat manusia dalam legenda ini marah, keluarga Feng-nya memang tidak dapat menanggung amarah Taois pemabuk. Apakah gurumu adalah Taois pemabuk? Yanus menatap warrior dan bertanya. Tebak saja. Warrior tentu saja tidak akan mengatakan bukan, juga tidak akan mengatakan iya. Dia telah lama tidak melakukan pekerjaan berpura-pura menjadi murid orang lain. Tentu saja, yang paling penting karena takut akan masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Taois pemabuk, dewa pelindung sekte pedang, dia tidak mampu menyinggungnya sekarang. Kelopak mata Yanus berkedut dan memiliki keinginan untuk mematikan warrior dengan satu pukulan. Mengulang kembali adegan keterampilan hitam yang ditampilkan oleh warrior dan memecahkan keterampilan hitamnya sebelumnya, Yanus menarik nafas yang dalam dan dengan paksa menekan keinginan untuk bertindak di hatinya. Meskipun pemuda di depannya hanyalah alam bawaan, namun kekuatannya tidak lebih buruk dari alam pemenang, terutama keterampilan pedangnya yang unik itu. Jika tingkat alam pemuda di depannya itu lebih tinggi lagi, dia pun tetap harus takut padanya. Semakin dipikirkan, Yanus semakin merasa bahwa warrior merupakan murid Taois pemabuk. Karena hanya Taois pemabuk yang memiliki kemungkinan mengajar murid yang sejahat itu. Setelah beberapa saat, Yanus berkata, "Lepaskan cucuku, aku tidak akan membunuh kamu. Menurutmu aku seorang idiot?" Warrior berkata dengan ejekan, "Kamu mengatakan tidak membunuh berarti tidak membunuh. Jika setelah aku melepaskan cucumu, kamu menyerang aku lagi, bagaimana mungkin aku yang hanya merupakan pendekar hitam kecil alam bawaan masih bisa hidup di depan kamu yang merupakan alam spiritual? Bocah, jangan semakin menjadi-jadi," ucap Yanus dengan serius. Di saat itu juga, Yonar yang berada di samping berkata, "Bocah, lepaskan cucunya. Aku berjanji padamu, dia pasti tidak akan menyerangmu, bagaimana?" Dia juga takut warrior tidak dapat mengendalikan emosinya dan membunuh cucu Yanus, karena dengan demikian akan memunculkan dendam kematian dan tidak akan pernah berakhir tanpa matinya seseorang. Saat ini, semuanya masih memiliki ruang untuk berbalik, benar-benar tidak perlu membuat masalah hingga seperti itu. Warrior ragu-ragu sejenak, kemudian dia menggerakkan tangannya dan pedang roh ungu terbang kembali ke tangannya. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan terhadap Yonar si lelaki tua itu, karena sebelumnya lelaki tua itu masih berbicara membantunya. Jika tidak, kemungkinan besar saat ini dia telah bertarung mati-matian dengan lelaki tua yang bernama Yanus itu, meskipun dia tidak takut, namun benar-benar tidak perlu seperti itu. Adapun untuk pemuda yang berbaring di tanah itu, jika dia tahu diri ke depannya, warrior tentu saja tidak akan mencari masalah dengannya. Namun jika tidak tahu diri, maka jangan salahkan warrior. Yanus tidak menyerang. Dia menggerakkan tubuhnya dan datang ke sisi pemuda yang berbaring dalam genangan darah. Meskipun pemuda terluka sangat parah, namun untungnya pemuda memakan selembar jimat penyembuhan, oleh karena itu tidak adanya ancaman terhadap nyawa. Namun, Yanus tetap tidak dapat menahan emosinya dan ingin menghancurkan warrior menjadi ribuan keping. Tapi untungnya, dia masih memiliki akal pikiran. Dia tidak menyerang dan hanya menatap warrior dengan dingin. Kemudian menatap wanita di sampingnya dengan penuh makna lalu membawa pemuda pergi menghilang dari tempat semula.
Melihat Yanus pergi, warrior menggerakkan pergelangan tangannya, pedang invincible masuk ke dalam dantian dan pedang roh ungu terbang kembali ke tangannya. Jika sebelumnya Yanus itu menyerang, meskipun akan mengungkapkan si kecil, dia juga harus membunuh cucu Yanus itu di sini. Satu hal yang sederhana menjadi seperti sekarang ini, apakah sudah puas? Di saat itu, wanita tersebut berkata dengan nada dingin. Diam saja. Warrior berkata tanpa segan, kamu sepertinya telah lupa siapa yang mencari masalah terlebih dahulu, siapa yang bertindak terlebih dahulu, siapa yang ingin membunuh terlebih dahulu. Jika aku tidak salah mengingat, sepertinya kalian yang memulai bukan? Kenapa? Hanya kalian yang boleh bertindak dan membunuhku, aku tidak boleh melakukan itu terhadap kalian. Mengapa? Karena dia memiliki kakek yang hebat. Karena kamu cantik. Hilangkan saja pemikiran seperti itu. Jika kamu beromong kosong lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Ekspresi wanita berubah. Ini pertama kalinya dia diperlakukan dengan ejekan seperti itu dari depan dan wajahnya segera menjadi dingin lalu berkata, benar-benar tidak tahu mengapa paman seperguruan Lin bisa menerima murid seperti kamu ini. Selesai berbicara, wanita tidak lagi beromong kosong dan berjalan ke arah perserikatan Master Rune. Melihat wanita tersebut pergi, warrior tersenyum dingin. Di dunia ini, selalu terdapat begitu banyak orang yang merasa benar sendiri. Bocah, harus aku akui bahwa kamu benar-benar tangguh sekali, bahkan lebih tangguh dari gurumu Sandi. Temperamen kamu benar tidak terlalu bagus. Saat ini, Yonar tiba-tiba berkata, meskipun temperamen Sandi sedikit gila, namun jika tidak mendesaknya, dia masih bijaksana dalam melakukan sesuatu dan akan memberikan kesempatan. Namun pemuda di depannya itu sama sekali tidak memberi kesempatan dan ingin membunuh semua orang. Warrior menggelengkan kepala dan berkata, terima kasih atas kata-kata baik dari senior, hanya saja junior memang memiliki temperamen seperti itu dan tidak bisa diubah lagi, juga tidak ingin mengubahnya. Lagi pula, yang seharusnya mengatakan tidak adil itu adalah junior. Jika bukan karena junior memiliki sedikit kekuatan, mungkin sekarang telah menjadi tumpukan abu. Oh ya, sebelumnya junior telah membuat calon suami wanita itu menjadi seperti itu, mengapa wanita tersebut tidak terlihat marah? Yonar menghela nafas dan berkata, bocah, pikiranmu benar-benar lambat seperti gurumu. Kamu telah dipergunakan sebelumnya, masih belum sadar. Dipergunakan. Warrior mengerutkan keningnya dan berkata, maksudmu, aku dipergunakan oleh wanita itu? Mungkinkah? Tidak mungkinkah? Yonar berkata, apakah kamu tidak merasakan bahwa gadis itu terus memaksamu untuk membunuh cucu Yanus itu? Jika dia benar memiliki niat untuk membunuhmu atau ingin melindungi cucu Yanus itu, bocah, kamu bukan hanya tidak bisa melukai cucu Yanus, mungkin juga tidak dapat melindungi diri sendiri. Jangan mengira bahwa aku sedang menakuti kamu. Kakeknya merupakan ketua perserikana Master Rune dan gadis itu setidaknya memiliki puluhan lembar jimat sihir level tinggi, bahkan juga memiliki jimat sihir yang lebih tinggi levelnya. Bocah, apakah kamu mampu menanggung puluhan lembar jimat sihir level tinggi? Mendengar ucapannya, ekspresi warrior berubah. Puluhan lembar jimat sihir level tinggi. Lelucon apa yang sedang kamu katakan? Dulunya, dia hanya menggunakan beberapa lembar jimat sihir level tinggi saja sudah membuat Cistin yang merupakan tingkat ketujuh alam spiritual itu terluka parah. Puluhan lembar. Jangankan dia, mungkin petarung alam bangsawan juga belum tentu dapat menanggungnya. Maksudmu, dia telah mengetahui identitasku sejak awal dan juga mengetahui kekuatanku? Tanya warrior.
Jika benar-benar seperti itu, pikiran licik wanita ini sedikit terlalu menakutkan. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa wanita tersebut sedang membantu pria itu. Tidak disangka, wanita tersebut selalu sedang memaksanya membunuh pria itu. Setelah dipikirkan kembali, Warrior benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh. Karena penyebab pemuda tersebut menyerangnya dan dia marah hingga membunuh orang, sepertinya semua karena perkataan wanita tersebut. Memikirkan hal ini, punggung Warrior berkeringatan dingin. Wanita ini sangat menakutkan. Aku tidak tahu apakah dia tahu akan identitas dan kekuatanmu atau tidak. Yonar berkata, singkatnya, dia ingin membunuh pria itu merupakan hal yang pasti. Janus juga merupakan manusia yang bodoh. Meskipun ingin mendapatkan pendukung melalui pernikahan, juga janganlah mencari gadis tersebut. Masih baik jika gadis tersebut juga menyukai cucunya, masalahnya gadis tersebut tidak menyukainya. Dengan pikiran licik dan metode gadis tersebut, ditambah dia tidak suka, Janus si lelaki tua itu pergi mencari ketua perserikatan untuk melamar. Itu bukan sedang melamar tetapi sedang meminta kematian untuk cucunya. Jadi mengapa pada akhirnya dia masih mengatakan, mengapa paman seperguruan Lin mau menerima murid seperti aku ini, terhadapku? Warrior bertanya, apa maksudnya? IQ-mu, astaga. Yonar menatap Warrior seperti menatap orang idiot dan berkata, dia memiliki dua maksud. Maksud yang pertama yaitu berakting untukku agar aku percaya bahwa sebenarnya dia satu kelompok dengan cucu Janus. Maksud keduanya yaitu sedang mengejek kamu ber-IQ rendah. Mengerti? Mendengar ucapannya, wajah Warrior penuh dengan garus hitam. IQ-nya rendah. Baiklah, dia memang tampil lemah dalam masalah kali ini. Bukan hanya dijual orang, bahkan masih menghitung uang untuknya. Yang lebih penting yaitu setelah selesai menghitung uang masih tidak tahu bahwa dirinya sendiri telah dijual. Di Perserikatan Master Rune, tidak, seharusnya di kota Kekaisaran, terdapat dua orang yang lebih baik, jangan mencoba mengganggu mereka. Yang pertama yaitu gadis tadi. Setelah mengganggunya, kapanpun dapat menimbulkan setumpuk masalah bagi diri sendiri. Yang satu lagi adalah Bona si gadis penyihir kecil. Mengganggu gadis penyihir kecil tersebut, kamu segera mendapat masalah. Ucap Yonar. Kamu pernah menjumpai Bona? Tanya Warrior. Mendengar nama Bona, sudut mulut Yonar berkedut dan berkata, siapa yang tidak mengetahui nama besarnya di kota Kekaisaran saat ini? Saat baru tiba di kota Kekaisaran, dia sudah membawa setumpuk jimat sihir level tinggi dan meledakkan orang-orang yang tidak disukai di jalanan. Tim pengawal kerajaan kota Kekaisaran akan pusing jika mendengar namanya sekarang. Mengapa? Gadis penyihir kecil ini tidak bisa dimarahi juga tidak bisa dipukul. Dia meledakkan orang lain, akhirnya juga orang lain yang harus datang meminta maaf kepadanya. Berbicara sampai di sini, emosi Yonar tiba-tiba meningkat dan berkata, dia selain meledakkan jimat di jalanan, bahkan juga meledakkannya di Perserikatan Master Rune. Saat ini, para tetua Master Rune akan segera lari jika melihatnya. Mengapa? Karena jika bertemu dengannya, dia akan memanggil kakek. Akhir dari memanggil kakek adalah kamu harus memberikannya jimat sihir. Bagaimana jika tidak memberinya? Haha. Akibat dari tidak memberinya adalah memanggilmu lelaki tua, kemudian melemparkan setumpuk jimat sihir kepadamu. Mendengar ucapannya, Warrior merasa lucu. Tampaknya Bona sangat terkenal di kota Kekaisaran sekarang. Mungkin jika kedepannya dia mengatakan bahwa dirinya merupakan murid Bona, dia sudah dapat bertindak sombong di kota Kekaisaran. Jangan membicarakan tentang ini lagi. Aku akan membawamu pergi menjumpai gurumu,
Dia seharusnya telah selesai rapat saat ini. Yonar melambaikan tangan, kemudian berbalik badan dan berjalan menuju perserikatan Master Rune. Melihat kondisi itu, warrior juga segera mengikutinya pergi. Bersambung.